Ya, ya emang sih kalau apalagi amanah apa anak itu kan amanah titipan dari Allah gitu dari Iya. Tuhan. Ya memang itu harus nggak bisa sembarangan kan, Terus kita berhitung wajar nggak? nggak bisa asal-asalan, iya nggak bisa. Tapi gini untuk orang-orang yang misalnya memiliki kemampuan kayak saya ambil contoh sebuah figur seorang figur gitu ya, Hmm. misalnya Bu Susi. Tahu kan Bu Susi yang Iya. yang Oke. pernah jadi menteri zaman Jokowi. Nah Hmm. kan beliau juga jadi ibu rumah tangga juga bisa, anaknya juga ya ya setahu saya anggaplah sukses sampai bahkan beliaunya aja nggak kuliah, nggak sampai tamat SMA, tapi anaknya bisa sampai apa sarjana dan sebagainya bisa gitu kan. Ya kan mungkin mungkin mereka berpikir mampu seperti itu kali ya. Bukan itu, Pak. Hmm. Saya sih intinya ketika kita sudah melihat gitu kondisi keluarga kita sendiri seperti apa, misalnya anak-anak kita ini sudah beranjak dewasa, ya, mereka sudah bisa misalnya ditinggal atau ayahnya tuh berada di rumah, lebih sering di rumah dibandingkan keluar. Kalau saya sih asal itu kesepakatan Pak yang dibuat oleh keluarga tersebut bahwa ibu ada panggilan negara nih untuk membantu misalnya pemimpin negara ini mengerjakan tugasnya. Ya boleh-boleh saja Pak, asal ada kesepakatan ya. Si ayah sadar nih, istrinya nggak akan sering ada di rumah. Nah dia yang harus menggantikan. Jadi hal itu kalau memang kita bisa ini ya, ikhlas gitu, menerima keadaan seperti itu. Ya saya sih nggak melarang Pak, tergantung dari pasangannya. Tetapi kalau pasangannya melarang, kita jadi seorang istri jangan banyak gaya, Pak. Ini kan panggilan negara. Wah, keren banget. Hah? Bapak Jokowi meminta saya. Waduh. Jadi suaminya kalah, Pak, sama Bapak Jokowi, Pak. Jadi di mata di mata beliau lebih tinggi presiden daripada suami. Itu keren Enggak, banget. enggak bukan saya bilang Bu Susi begitu ya. Iya, Ini cuma misalnya. misalnya Saya kan ya. bercandaan aja, Iya. Pak. Ya, kalau misalnya suaminya melarang. Iya. Ya, nggak bisa, Pak. Karena di agama pun sangat, sangat dilarang, Pak, seorang istri itu ketika tidak mendapatkan izin dari suaminya untuk berlaku seenak jidatnya. Nggak bisa, Pak. Karena ketika suami dalam hatinya mangkal, Pak ya, waduh, itu nggak akan ada ridho, Pak, dari suaminya. Dan saya yakin, Pak, suatu saat nanti hal yang buruk akan menghampiri istrinya, Pak. Ya kan kita nggak tahu ya. Misalnya si suami sudah melarang, tapi istrinya tetap membantah. Ya kita lihat aja nanti, Pak. Bagaimana keadaan rumah tangga tersebut. Pasti akan ada yang dikorbankan. Dan yang selalu dikorbankan anak, Pak. Kadang anak yang selalu mendapat imbasnya. Nah ini, Pak. Jadi kita harus berhati-hati, Pak, dengan segala keputusan kita. Kita harus benar-benar timbang dengan masak-masak. Karena kalau sudah kita mencetuskan suatu keputusan, dan akhirnya keputusan tersebut, Pak, berimbas kepada keluarga kita, apalagi ini keluarga inti kita, maka selamat menikmati. Ya, Mudah-mudahan insya Allah. ada lagi Pak yang ingin kita bahas? Iya, ya itu sih tadinya saya pikir memang ada kesalahan dari anak itu juga kan, masa ya anaknya nggak salah sampai bunuh orang tuanya gitu kan. Ya kalau ada salah orang tuanya saya setuju juga. Tapi sepertinya sih kan kayak saya sendiri misalnya saya juga kayak pernah ngelawan sama orang tua lah pas kecil, entah itu ngomongnya keras atau apa kayak ah ini kamu ini nggak pantas ngomong gitu sama orang tua misalnya. Ya mungkin tapi hal-hal yang ya mudah-mudahan orang tua saya udah memaafkan misalnya gitu kan. Tapi kalau sampai membunuh itu kayaknya itu udah kebangetan. Maksudnya masa iya anaknya nggak salah gitu gitu sih di perpikiran saya gitu itu kayaknya bisa jadi Ya, udah otaknya rusak atau kalau dia saya sih salah. begini Pak, Pak Habib pernah tahu kan kisah maling kundang kan? Hmm. Katanya anak ini durhaka sama orang tuanya, ya. Cuman kita pernah cari tahu nggak bagaimana caranya orang tuanya si maling kundang tuh mendidik maling kundang dari kecil hingga dewasa. Ya, karena masa-masa seorang anak itu dibesarkan dari kecil hingga dewasanya itu adalah masa-masa kemasan mereka, Pak, masa-masa pembentukan karakter mereka.
Kalau kita menanam hal yang baik kepada anak kita, insya Allah Pak, itu akan terekam di dalam diri mereka. Mereka akan bawa terus hingga dewasa. Ya. Makanya kalau di luar negeri Pak, itu kebanyakan anak tuh keluar dari rumah pas umurnya usianya 18 tahun Pak. Karena memang mereka tahu usia 0 sampai 18 tahun itu masa pembentukan. Nah, ketika mereka sudah di usia 18 tahun, orang itu memberikan kesempatan kepada anaknya untuk keluar dari rumah, untuk menjemput impiannya. Karena mereka sudah terbentuk gitu, karakter di dalam diri mereka. Mereka sudah punya nilai-nilai yang mereka bawa. Tetapi kalau hal ini kita lewati, Pak, begitu saja. Terus anak-anak kita ini pas dewasanya jadi makhluk jadi-jadian, ya nggak heran, Pak. Karena tidak ada pembentukan karakter dari kecil. Ya terus kalau Pak Afi bilang, saya masih kecil pernah berkata keras gitu kepada orang tua. Pak Afi telusuri dulu, pernah nggak orang tua Pak Afi berkata kasar ke Pak Afi? Pak Afi mencontoh dari mana kata kasar itu? Ya bisa dari teman, lingkungan gitu. Bisa Nah, aja. teman atau lingkungan ini, ya, kalau misalnya Pak Afi serap begitu aja, berarti Pak Afi nggak diberikan nilai-nilai dong di rumah. Diberikan nilai-nilai nggak di rumah? Diberikan. Diberikan kan? Nah itu Pak, itu cara orang tua menanamkan nilai kepada anaknya, agar karakter anaknya itu ketika dia dewasanya akan menjadi anak-anak yang benar gitu Pak. Bukan anak-anak yang berkata kasar, bukan anak-anak yang istilahnya keras, tetapi anak-anak yang semestinya Pak, yang kadang dia bisa berlaku tegas, kadang dia bisa berlaku lembut, dan dia jaga kata-katanya, dia nggak mau gitu mengeluarkan kata-kata yang istilahnya tidak menyenangkan, apalagi kata-kata yang kurang ajar. Nah, memang Pak, anak itu ketika misalnya ya melakukan suatu argumen atau apa, itu normal. Tapi kalau kita bisa menanamkan nilai-nilai yang positif, Pak, nilai-nilai positif itu Pak yang akan menjadi rem bagi dirinya. Untuk mereka tuh nggak kebablasan gitu Pak. Nah, tapi kan masalahnya itu kita jadikan selalu alibi Pak. Alibi bahwa ya saya ini udah bener nih didik anak saya, tapi kok anak saya masih keras. Yakin, saya bilang. Ayo kita cek lagi. Karena menurut pengalaman saya Pak, anak-anak yang bermasalah, pasti di baliknya ada orang tua yang bermasalah Pak dalam mendidik anak-anaknya. Ya buktinya kan Pak Hafiz sekarang malah saya jadi orang yang bermasalah nggak Pak? Saya tanya. Ya, ya kalau penilaian pribadi kan bisa aja enggak. Orang lain bilang, lu tuh sudah bermasalah, bisa begitu. Nggak, Subjektif. nggak, ente melakukan ini nggak hal-hal yang istilahnya melanggar hukum? Ya mudah-mudahan enggak lah. Enggak kan? Nggak pernah maling kan? Paling misalnya naik motor pernah nggak pakai helm gitu. Ya itu mungkin Pak Hafid terpengaruh lingkungan, ya. Tapi bukan berarti orang tua nyuruh ente ini kan naik motor nggak pakai helm kan? Enggak nyuruh. Pernah nggak orang tua nyuruh? Ya enggak. Enggak kan? Enggak. Nah itu Pak. Jadi saya yakin nggak ada orang tua Pak yang pengen ngajarin anaknya tuh yang enggak. Nah, terus kalau misalnya begitu, nggak mungkin Pak. Anak itu pas dewasanya berlaku yang enggak. Jadi apa yang kau tabur itu yang engkau tuai Pak. Itu udah hukum sebab akibat. Karena saya jarang, apa mungkin nggak pernah melihat Pak ya, bahwa anak yang orang tuanya benar tuh anaknya nggak benar. Saya nggak pernah melihat Pak. Ya memang ada cerita anaknya Nabi Nuh ya, yang dia sampai apa ya keluar dari jalur lah. Kamu ikut bapaknya. Ya. Nah, tetapi kan itu bisa dibilang one in the million Pak. Sangat jarang. Karena kebanyakan yang saya lihat di hadapan saya itu ya begitu Pak. Anak selalu disalahkan sama orang tuanya. Tapi setelah saya trace lagi ke belakang, ternyata orang tuanya juga bermasalah Pak. Nah itu selalu jadi benang merahnya. Nah makanya saya nggak gampang Pak dengar curhatan orang tua tentang anaknya
yang bermasalah, pas saya telusuri, orang tuanya lagi Pak yang bermasalah. Jadi kalau saya sih, kalau berkaca dari anaknya Nabi Nuh, itu benar-benar sangat jarang terjadi Pak. Ya tapi jangan itu dijadikan patokan Pak. Wah anak Nabi Nuh aja begini, gue kan bukan Nabi, wajar lah anak gue kurang ajar. Wah itu mah kayak gini aja Pak. Oh nggak semua perokok kok mati muda. Ya misalnya begitu kita selalu berucap. Coba lihat persentasenya. Ya. Secara general, lebih banyak perokok yang mati muda, apa yang mati Ya, tua? atau mati karena sakit lah gitu ya. Iya. Kalau umur mungkin relatif, tapi mati karena sakit, Iya, karena akibat mati karena rokok, Pak. Iya, mati karena rokok Ya. maksudnya. Coba lihat persentasenya. Ya. Nah, tapi kan ini selalu dijadikan alasan oleh para perokok. Itu kakek saya umurnya 100 tahun perokok, seger buger. Yang kayak kakek lu tuh berapa persen? Iya, jarang. Misal dari 1 juta umat gitu ya, berapa persen? Yang usianya kayak kakek lu masih hidup gara-gara ngerokok. Terus kita mengeneralisir semua, karena kita senangnya mengeneralisir, Pak. Dan kita hanya lihat satu contoh, terus kita generalisir semuanya. Wah, akhirnya kita jadi perokok rame-rame, ya kan? Nah itu, Pak. Jadi, contoh Nabi Nuh ini jangan sampai kita jadikan patokan gitu, Pak. Oke, mungkin itu saja yang ingin kita bahas, Sobat Beyond Education. Semoga apa yang kita perbincangkan ini, teman-teman dapat memetik manfaatnya ya, agar kita selalu menjadi orang tua yang aware kalau kita punya anak. Mungkin itu saja yang ingin kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.